Sama-sama pagi hari ini kita akan siapkan hati kita menaikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa sepanjang hari-hari, sepanjang minggu ini Tuhan sudah begitu banyak berbuat baik, melakukan kebaikannya atas setiap kehidupan saudara dan saya. Sebab itu kita ada di tempat ini karena kita datang bersyukur, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Boleh sama-sama saudara kita bangkit berdiri hari ini, mari sama-sama kita satukan hati. Kami datang mengucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan perkenanan-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang kami alami, kami lewati setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama pagi hari ini kami mau bawa setiap ucapan syukur kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima dalam hidup kami. Dan saat di tempat ini Tuhan, kami mau siap diberkati lebih lagi. Melalui setiap ujian kami mau bawa setiap hati kami. Karena Tuhan Kau yang disenangkan atas setiap persembahan kami pagi hari ini. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Bersama-sama pagi hari ini, mari siapkan hati kita menaikkan pujian syukur. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam setiap puji-pujian kita pagi hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih. Kepada pujian ini. Ada kuasa.
Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, amin. Kita percaya bahwa di dalam namanya satu-satunya pribadi yang berkuasa atas setiap hidup kita. Mari bersama naikkan pujian yang dikatakan, dan ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh. Semua itu tidak akan berhenti tidak akan satu. Karena kami percaya dari pujian Tuhan yang hidup. Hallelujah.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami hidup oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Kami bawa setiap hati kami pagi hari ini menaikkan syukur dan terima kasih kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi hormat bagimu. Kami bawa syukur pagi hari ini. Mari sama-sama menaikkan setiap doa, menyatakan Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami punya dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya senantiasa penuh Kau yang pegang setiap kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa senantiasa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Berkasih senantiasa menemani setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kesembuhan daripada Engkau sediakan buat setiap kami Tuhan. Soal itu pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kami bawa pujian, sembah, hormat, syukur. Mari sama-sama pagi hari ini, setiap kita yang mengalami kebaikan lepas kebaikan Tuhan, mari sama-sama menaikkan pujian akan hatimu. Mari sembah Dia. Ku sembah Tuhan, ku
Kami percaya bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu ada di pihak kami, Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami dalam bahasa yang sederhana, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan memperlengkapi kami untuk menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena rencana Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, bulan ini, minggu ini kita bicara mengenai sabar dan rendah hati. Coba kita lihat dalam aplikasi hidup sehari-hari, kita belajar juga dari orang yang sabar dan juga rendah hati, dan kita juga mau belajar secara alkitabiah apa yang kita bisa pelajari dari kesabaran dan rendah hati, dan apa yang kita bisa dapatkan pada saat waktu kita sabar dan rendah hati. Nah, saya kasih pertama-tama kalau kita mendengar nama Benjamin Franklin. Benjamin Franklin mungkin kita akan mengingat sebagai seorang pemimpin yang sangat pintar, seorang pemimpin yang sangat jenius. Tapi sebagai manusia, yang namanya Benjamin Franklin juga sering mengalami yang namanya kegagalan. Yang berbeda adalah dia belajar dari kegagalan. Dia sabar menghadapi proses perjalanan kehidupannya, dan dia terus dengan kerendahan hati, dia terus mau untuk terus belajar dari waktu lepas waktu. Ini membuat dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Dia mengawali karirnya waktu itu di bidang percetakan koran. Dia mulai dari seorang juru ketik sampai akhirnya bisa mencetak koran sendiri. Tapi waktu perdananya dia punya bisnis koran di Jerman, itu tidak sukses dan tidak berhasil. Karena perusahaannya ini cuma hanya berjalan dengan sangat pendek karena kalah saing dengan perusahaan-perusahaan besar di Jerman lainnya. Tapi dia nggak menyerah. Dia sabar dan kemudian dia mulai mengevaluasi, menyadari bahwa banyak kegagalan dan banyak yang harus ditingkatkan karena dia kurang melakukan persiapan dengan baik. Sejak saat itu dia mulai melatih dirinya sebagai seorang penulis yang penuh dengan persiapan. Salah satu persiapan yang dia lakukan adalah dengan sering membaca majalah-majalah asing dan memperkaya kosakata yang dia miliki. Selain itu, dia juga menulis sebuah berita. Dia selalu, sebelum dia menulis sebuah berita, dia selalu terlebih dahulu menulis berita tersebut dengan bukan perspektif yang sama, selalu dengan perspektif yang sangat berbeda. Bukan hanya itu juga, dia juga selalu siap dengan catatan-catatan kecil yang mencatat kejadian-kejadian yang penting di seluruh dunia. Setelah dia mencatat, kemudian catatan tersebut kemudian diulik, kemudian diimprovisasi, dan dia menulis dari hasil catatan kecil tersebut. Dan semua perjuangan ini ternyata adalah perjuangan yang sangat panjang, yang penuh dengan persiapan, yang dibutuhkan kesabaran dan kerendahan hati untuk terus belajar. Dan akhirnya Benjamin Franklin terkenal sebagai seorang penulis yang sangat terkenal di Amerika. Dia juga mengingatkan kepada kita semua bahwa dua hal itu yang sangat penting, bahwa kita harus sabar dalam proses kehidupan, dan kedua, kerendahan hati bukan menjadi orang yang sombong dan merasa bisa, tapi menjadi orang yang terus belajar sampai berapapun usianya. Ada satu quote yang menarik, dia tulis begini: "By failing to prepare, you are preparing to fail." Artinya dengan gagal melakukan persiapan, Anda sedang siap-siap untuk gagal. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana pengertian sabar dan pengertian rendah hati yang sesungguhnya, saudara, baik secara alkitabiah dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 21 ayat 31. Kita baca dengan suara yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bahasa Inggrisnya dikatakan do your best, prepare for the worst, then trust God to bring victory. Artinya do your best, lakukan yang terbaik. Tapi walaupun kita melakukan yang terbaik, kita juga harus mempersiapkan hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara nggak akan bisa bertahan sampai saat hari. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di awal tahun 2020. COVID-19 bukan hanya ada di China, tapi merebak ke seluruh dunia.
Semua boleh mempersiapkan strategi yang terbaik sepanjang tahun 2020. Tapi kita dihantam dengan COVID-19 di awal tahun 2020. Kalau saudara sudah mempersiapkan yang terbaik, tapi melakukan yang terbaik tapi tidak mempersiapkan hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan bisa berhasil di dalam kehidupan saudara. Karena daripada itu selalu sangat penting. Saudara dikatakan, do your best, prepare for the worst. Tapi kembali lagi, biarlah Tuhan yang menentukan kemenangan. Dan trust God to bring victory. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara expect the best. Waktu kita percaya sama Tuhan, saya percaya Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Siapa di tempat ini percaya bahwa Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita? Yang percaya angkat tangan saudara. Oke. Expect God to do His best for us. Artinya apa sih? Artinya simple adalah iman. Dan saudara kasih sebelum kita mengupas rendah hati dan juga sabar, iman ini adalah keyakinan kita, trusting God, bahwa Tuhan nggak hanya memberikan yang biasa-biasa, tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Coba buktinya kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. Faith is the confidence. Keyakinan, iman adalah keyakinan apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Terus kemudian it give us assurance, itu memberikan sebuah kepastian about things that we cannot see. Memberikan sebuah kepastian terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. Dua hal. Pertama, waktu kita percaya sama Tuhan, ada dua hal yang terjadi. Kita yakin walaupun kita belum melihat. Kedua, kita punya kepastian. Jadi sama Tuhan adalah we have confidence, keyakinan. Kedua, assurance, kepastian. Artinya Tuhan tidak pernah memberikan yang biasa-biasa buat anak-anaknya. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik buat kita. Yang setuju kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, bagian kita adalah yang kita mau pelajari hari ini. Sebenarnya kalau waktunya cukup kita bisa mengupas lebih banyak lagi, tapi waktu tidak cukup sehingga khotbah saya coba persingkat, saya coba modifikasi sehingga kita coba melihat esensinya. Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan daripada Tuhan dengan konsep dua hal itu, kerendahan hati dan juga sabar. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa percaya sama Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Oke, yang pertama, di situ dikatakan bahwa kita butuh rendah hati. Saya percaya setiap khotbah punya perspektif dan cara pandang yang berbeda. Nah, saya melihat kerendahan hati ini adalah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati, dia tidak melakukan segala hal dengan kemampuannya, dengan keyakinannya. Karena kadang-kadang kita ini tuh tanpa kita sadari, kita mau menjadi seperti Tuhan. Nanti kita akan bahas dosa pertama manusia adalah karena ditawarin sama iblis bahwa nanti kamu akan menjadi seperti Tuhan kalau kamu lakukan ini dan ini. Dan saudara terkasih, dosa pertama manusia adalah mau menjadi seperti Tuhan. Mau menjadi seperti Tuhan apa sih dalam hidup sehari-hari? Saudara nggak terlalu mengandalkan Tuhan. Saudara boleh miliki opsi, saya mau datang ibadah hari Minggu. Kalau nggak datang juga nggak apa-apa. Bukannya berarti saudara menonton langsung online berarti saudara salah, tidak. Tapi dalam arti kata saudara online juga nonton. Saudara tidak datang juga ke gereja onsite. Dan saudara merasa, ya saya nggak butuh-butuh juga kalau ada waktu saja. Kalau saya ada kesempatan saja. Jadi Tuhan nggak menjadi prioritas di dalam hidup saudara. Kedua, saudara mungkin boleh datang ke gereja. Bahkan saudara melayani Tuhan di gereja. Tapi saudara tahu nggak? Tuhan tahu. Saudara benar-benar mengandalkan Tuhan atau tidak? Tuhan itu tahu. Apakah dalam sehari-hari, dalam saudara melakukan pekerjaan saudara,
atau sehari-hari dalam melakukan aktivitas, saudara benar-benar datang kepada Tuhan, saudara katakan, Tuhan terima kasih ya hari ini Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan pelihara hidup saya itu luar biasa sekali. Kemarin saya baru duduk-duduk kopi dengan salah satu seorang pengusaha yang baru melewati masa-masa sangat amat kritis karena kena COVID-19. Dia baru mengeluarkan biaya hampir 134 juta. Tapi dia bilang puji Tuhan di cover dengan asuransi. Jadi dia tadi istrinya baru pulang ngurusin ada surat yang harus ditandatangani. Tapi bukan hal itu aja. Dia antara hampir hidup dan mati. Usianya nggak terlalu muda, ya udah sekitar 50 something, tapi udah sampai pakai alat bantu pernapasan, oksigen. Kenapa? Karena dia juga punya penyakit bawaan. Jadi dia benar-benar pada saat itu dia diisolasi, terus kemudian rumah sakit bagus, saudara. Cuman benar-benar dia katakan, kalau saya bisa sampai hari ini, itu benar-benar Tuhan kayak kasih kesempatan yang baru dalam hidup saya, untuk saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukannya berarti dia nggak setia di dalam ibadah, enggak, dia orang yang setia, orang yang cinta Tuhan. Tapi dia bilang, saya tuh merasa waktu saya dalam keadaan kritis, saya merasa tuh hidup saya masih belum maksimal di dalam Tuhan. Saya masih belum bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya belajar dari dulu, kenapa saya selalu punya prinsip untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena saya belajar dari apa saya itu gembala, saudara. Apa saya katakan, apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu bisa lakukan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saudara terkasih, itu yang saya dengar kemarin juga, dia bilang, karena daripada itu Pastor, apa yang saya bisa lakukan hari ini? Karena dia mau ketemu saya, karena dia mau bilang, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa lakukan untuk saya bisa memaksimalkan hidup saya, kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga dia bilang, setiap hari itu saya cuma hanya bisa bersyukur sama Tuhan. Setiap hari saya bisa berdoa sama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan. Dia punya 3 anak dia udah kuliah di luar negeri semua. Terus kemudian saya masih bisa melihat anak-anak saya sebentar lagi satu persatu akan menikah. Saya masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup ini. Dan saudara terkasih, Tuhan tahu bukan soal saudara datang ibadah hari Minggu 3 kali atau 4 kali, tapi setiap hari. Apakah saudara dengan rendah hati benar-benar datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, I need you more than anything. Aku butuh Engkau di atas segala-galanya. Kalau tidak, saudara coba pergi ke toko buku, atau saudara lihat online, saudara punya Kindle atau ke Amazon.com, saudara beli banyak buku-buku self-help books. Apakah buku-buku ini salah? Tidak salah. Tapi kalau saudara nggak hati-hati, buku itu akan membawa saudara begitu yakin dengan diri saudara, awaken the giant in you, membangkitkan raksasa yang ada dalam kamu. Kalau kamu percaya, kamu punya impian, kamu kerja keras, kamu bisa mencapainya, tidak salah saudara, itu bagus semua. Tapi kalau saudara tidak seimbang, maka akhirnya saudara begitu yakin dengan talenta saudara, begitu yakin dengan kemampuan saudara, begitu yakin dengan keuangan saudara, begitu yakin dengan relasi saudara, sampai Tuhan nggak menjadi prioritas. Saudara datang ke ibadah, datang, tapi sehari-hari dalam hidup saudara nggak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Wow, saudara. Tapi waktu orang yang rendah hati, dia akan datang pada Tuhan. Seperti yang namanya Daniel. Daniel datang kepada Tuhan waktu dalam keadaan terburuk. Dia di dalam posisi yang tertinggi. 3 wakil raja mewakili 120 wakil-wakil raja. Dari 3 wakil raja itu, Daniel yang paling pintar, paling berhikmat, paling punya segala-galanya. Tapi saudara, tiap hari dia pulang, dia berlutut, tutup rumah, pintu rumah, nggak ada yang lihat. Dia berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara lihat di ayat-ayat ini, ada 2 ayat yang luar biasa. Di ayat yang pertama di sini dijelaskan bagaimana Daniel bilang, Tuhan, bahwa segala kebijakan, segala hikmat, kepandaian yang saya miliki itu berasal dari Tuhan. Dia sadar, saudara, dia sukses itu karena Tuhan. Bahkan di ayat berikutnya
Dia bilang bahwa segala kemenangan, segala kesuksesan, segala keberhasilan itulah miliknya Tuhan. Jadi, saudara, dia benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan waktu hanya dalam keadaan terpuruk, tapi waktu di atas. Ini loh orang yang rendah hati. Dia boleh punya kekayaan yang luar biasa. Dia boleh sebagai billionaire, tapi dia selalu melekat sama Tuhan setiap hari. Waktu dia melakukan pekerjaan, bukan hanya hari Minggu, apa saja yang kita lakukan sambil bekerja, kita katakan Tuhan terima kasih ya, saya masih diberikan bisnis ini, masih diberikan usaha ini, masih bisa diberikan pekerjaan. Waktu saudara lakukan seperti itu, maka saudara tidak menjadi seperti Tuhan, tapi saudara kata Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menutup hidup aku, sehingga aku bisa ada sebagaimana aku ada sekarang. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lihat dosa pertama. Kalau saudara perhatikan baik-baik, tadi saya sudah jelaskan di awal. Dosa pertama adalah karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Tuhan bilang, semua boleh dimakan kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan tidak baik. Terus Iblis bilang apa? Gini loh ceritanya. Kalau kamu makan buah ini, maka di situ kamu akan menjadi apa, saudara? Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang. Terus Hawa waktu mendengar, oh menjadi seperti Allah, saya mau menjadi seperti Allah. Pancingannya adalah mau menjadi seperti Allah. Tanpa kita sadari itu udah masuk ke gereja. Kita ke gereja, yes. Kita Kristen ya, pakai salib ya. Tapi kalau saudara nggak sadar dan datang dengan spirit of humility, yaitu roh kerendahan hati, setiap saat, bukan hanya hari ini, tapi saudara katakan Tuhan, saya boleh seperti ini because of God. Tapi seringkali we want to be like God. We want to do anything and everything, bukan karena pertolongan Tuhan. Saudara harus sadar, kita bukan Tuhan. Amin, saudara. Hari ini, pada ini tempat ini nggak bisa seperti film Star Trek. Kamu masih tahu zaman-zaman Star Trek atau enggak? Kalau film Star Trek dulu, ingat nggak kita masuk ke satu mesin, terus kemudian tiba-tiba terus kemudian bisa diteleport, tiba-tiba bisa pindah ke Afrika. Tapi ngerti kan yang maksudnya? Kayak bicara kau kan? Oke. Saudara nggak bisa tiba-tiba lagi berdiri bilang, Tuhan kirim saya hari ini sampai ke Amerika. Nggak bisa. Tapi Tuhan bisa, saudara. Kemudian kita ini sangat terbatas. Waktu kita 24 jam. Tapi waktu Tuhan itu nggak cuma hanya usianya 80 tahun, 100 tahun. Kemarin beberapa minggu lalu persisnya, saya pergi makan dengan jemaat. Terus kemudian dia bilang tahun 2020 awal sebelum COVID, dia pergi ke Jepang sekeluarga. Terus naik kapal pesiar keliling Tokyo. Di kapal pesiar tersebut ada satu kelompok yang sedang merayakan ulang tahun. Tapi yang datang cukup tua-tua, tapi ada juga seperti anak dan cucu. Ini orang Jepang yang ulang tahun. Jadi dia penasaran, dia datang. Dia tanya, yang ulang tahun yang mana? Terus ditunjukin 2 orang. Dan dia samperin, umurnya berapa? Yang satu umurnya 124 tahun. Yang satu lagi 108 tahun. Dan dua-duanya masih bisa komunikasi tanpa alat pendengar. Masih bisa melihat, masih bisa dansa-dansa. 124 dan 108 tahun. Tapi selama-lamanya mereka hidup, saya nggak tahu masih sisa berapa tahun lagi. Waktu kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Amin, saudara. Waktu Tuhan tidak terbatas. Setiap kita butuh tidur. Kalau tidak tidur, saudara pasti akan letih. Aktivitas saya malam ini akan selesai aktivitas saya dari jadwal jam 10 malam. Saya tadi tidur jam 5, hampir setengah 6 pagi. Saya tidur setengah 8 pagi udah bangun. Berarti saya tidur 2 jam. Buat saya itu cukup untuk charge sepanjang hari.
Tapi tetap nanti malam saya harus tetap istirahat dan tidur. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu standby. Saya cuma membangun aja cerita-cerita ini. Pertama, kedua, anak kamu umur berapa sekarang? Ngomong-ngomong, bisa 1 tahun. Udah tahu nggak jodohnya siapa nanti ke depan? Belum tahu kan? Kita tidak tahu bahkan apa yang akan terjadi besok. Tapi saudara tahu, Tuhan tahu apa yang akan terjadi 100 tahun di sekarang. 10 tahun. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita minggu depan. Can you imagine? Tuhan bisa di mana saja. Tuhan punya waktu yang kekal. Tuhan bisa hari ini ada di Amerika, di detik yang sama ada di Singapura. Tuhan ada di mana-mana. Kita ini terbatas. Ingat, saudara dan saya, kita bukan Tuhan. Jangan kita sombong. Kita butuh Tuhan. Kalau orang rendah hati, kita katakan, Tuhan, saya nggak sabar sampai hari Minggu depan. Kalau saya nggak bisa datang bahkan ke tempat ini, saya harus nonton langsung, saudara, menyaksikan lewat online service dari platform yang sudah disediakan di sosial media ini. Kenapa Tuhan? Karena setiap minggu, I need your word. Aku butuh firman Tuhan, dan setiap hari aku mau mengandalkan Tuhan karena aku tahu bahwa hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Aku bisa di atas karena Tuhan. Aku di bawah bisa melalui masa-masa yang sulit juga karena Tuhan. Karena itu aku butuh Tuhan di atas segala-galanya. Oh, kita berikan tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Lebih berikan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tahu yang namanya Tancredo Neves. Dia seorang politikus yang sangat dikenal dan luar biasa di Brasil. Berbagai macam prestasi yang dicapai membuatnya dia selalu mendapatkan promosi. Mulai dari seorang gubernur, kemudian menjadi senator, sampai akhirnya menjadi menteri keuangan dan menteri dalam negeri Brasil. Prestasi dari Neves ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena dia sangat fokus dengan pekerjaannya. Dan dia selalu memberikan yang terbaik dengan apa yang dia diberikan kepercayaan. Dan di dalam pekerjaan yang dilakukan, dia selalu memberikan hasil yang dapat memenangkan hati rakyat Brasil. Dan kemudian di tahun 1984, Neves pun memenangkan pemilihan presiden. Dan rencananya akan dilantik tahun 1985. Tapi saudara berkasih, kemenangan dari Fernando Neves ini tidak membuat orang terkejut. Kenapa? Karena kampanyenya luar biasa. Program-program yang disampaikan luar biasa. Dan dia sudah memenangkan hati rakyat dari dulu dalam karir politiknya. Bahkan waktu dia memberikan kampanye, dia memberikan kalimat seperti ini. Saya yakin akan mendapatkan 500.000 suara dari partai saya sendiri. Ketika hal itu terjadi, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggeser saya dari kursi kepresidenan. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak akan sanggup. Wah, setelah pengumuman akan kemenangan disampaikan, Neves selalu segera mempersiapkan pidato sambutan yang dia tulis dengan rapi pada saat waktu dia mau dilantik. Tapi dengarkan baik-baik. Tapi 1 hari sebelum dia dilantik dan menjabat sebagai presiden resmi, Neves meninggal karena kanker. Hal ini memberikan pengajaran kepada kita semua. Kita boleh melakukan yang terbaik, tapi jangan sampai keluar kata-kata bahwa Tuhan sendiri tidak sanggup menyingkirkan kita. Ingat, kita boleh melakukan yang terbaik, tapi segala sesuatu Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Karena daripada itu, harus dengan rendah hati, beribadah dengan semangat, memuji Tuhan dengan semangat, dengerin firman Tuhan dengan semangat. Kenapa saudara? Karena kita punya kehidupan ini cuma satu kali di dunia, dan setelah itu pilihan either di neraka atau di surga. Selama kita masih bisa hidup, kita memberikan yang terbaik dan katakan, Tuhan, saya butuh tuntunan Tuhan, aku butuh hikmat daripada Tuhan, aku butuh kuasa Tuhan dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, saya coba menarik dari aspek yang berbeda mengenai kesabaran. Banyak orang pasti akan mengupas sepanjang hari, apa sih rendah hati dan kesabaran? Kesabaran, saudara, artinya adalah orang yang percaya Tuhan yang berdaulat. Amin, saudara. Waktu kita benar-benar percaya, kadang-kadang kita harus menanti 10 tahun, 5 tahun, bisa 20 tahun.
Tapi karena kita tahu Tuhan yang berdaulat, bukan kita yang berdaulat, bukan kita yang menentukan, kita serahkan. Yang penting kita lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Tapi waktunya semua indah pada waktunya Tuhan. Nah, orang yang sabar adalah sungguh-sungguh yakin. Saudara tahu nggak? Kita ini, saudara dan saya, termasuk Papa, Bu Levina, saya, kita semua yang tempat ini, kita inginnya bisa mengkontrol segala sesuatu. Yakin. Itu suatu hal yang normal sebagai manusia. Waktu sudah punya masalah keuangan, waktu sudah nggak bisa mengontrol, mengatasi masalah keuangan, saudara langsung bingung, ya gimana ya? Saya nggak punya uang nih. Kalau bisa mengontrol, saudara punya uang, saudara seperti punya power. Makanya dibilang, kalau lelaki mau menjinakkan lelaki, ambil uangnya. Jangan dikasih uang. Nanti dia seperti singa yang tidak punya tali. Waktu nggak punya uang, dia nggak pede. Waktu nggak punya uang, dia nggak punya karisma. Waktu nggak punya uang, dia kayaknya harus bergantung, misalnya sama istrinya atau sama siapa. Ambil uangnya. Kalau saudara misalnya punya broken relationship, hubungan yang nggak baik dengan suami, istri, anak-anak, saudara ingin untuk bagaimana caranya saudara bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau saudara punya masalah kesehatan, saudara inginnya saudara bisa handle masalah kesehatan ini. Kalau tidak, saudara langsung khawatir, panik terus tiap hari, gimana ya? Nasihat yang sederhana. Ini dengarkan baik-baik. Ini saya mau coba bicara mengenai bagaimana orang yang sabar, bukan orang yang rendah hati kita bahas. Dan firman Tuhan, sesuatu yang kelihatannya sangat klise sekali. Yang kita baca, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan apa saudara? Meluruskan jalanmu. Atau bahasa Inggris dikatakan, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Waktu orang punya masalah, orang sakit, kita diundang untuk doakan. Orang punya masalah bisnis, masalah keuangan, terus habis dengerin masalahnya, biasanya kita bilang, percaya sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Trust in the Lord. Jangan bergantung dengan pengertianmu sendiri. Bicara gampang. Saya kasih nasihat ya, sambil doa, terus kasih nasihat, sambil di tebak-tebak pundaknya, sambil doa, percaya sama Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi waktu saudara punya masalah, hutang belum terbayar 50 juta, 200 juta, saudara dikejar-kejar tanpa hutang. Hutang ada di mana-mana, sakit menggerogoti dari ujung rambut sampai kaki. Waktu saudara dengar, saudara dalam hati bisa berkata, ngomong sih gampang, trust in the Lord, percaya sama Tuhan. Tapi gimana saya bisa keluar dari masalah ini? Benar nggak sih? Saya pun juga bisa mengalami hal yang sama. Tapi saya juga bisa memberikan nasihat yang sama. Tapi waktu saya alami, saya juga bisa bilang, ya benar sih, tapi gimana solusinya? Kadang-kadang kan orang butuh solusinya. Karena ini adalah countercultural, opposite our actual instinct. Kita inginnya kalau ada masalah, ya gini nih, saya kasih bantu dia, kamu punya utang 100 juta, saya kasih bantu bayar 100 juta, kamu bisa cicil saya anytime. Kalau kamu ada uang berapapun saja, mau 10 tahun, 20 tahun, itu baru solusi. Tapi waktu orang bilang, percaya sama Tuhan, percaya Tuhan yang akan pernah mempermalukan, tapi di utang 100 juta, ditagih-tagih saudara. Atau penyakit saudara, udah dokternya udah angkat tangan, udah ngap-ngap pernikahan saudara, udah di ujung ambang kehancuran. Saudara tahu, kita pengen in the control. Nanti saudara tahu, nanti saya jalani merangkak nih pelan-pelan untuk poin sabar. Dengerin baik-baik dulu. Waktu kita kecil, saya punya anak, Rachel, Jacob, EJ. Rachel saat ini ada yang master degree, Jacob saat ini lagi kuliah online di Australia karena belum boleh ke sana. Mungkin tahun depan kalau udah boleh dia pergi ke sana. Dan juga EJ yang paling kecil juga bisa online school. Tiga-tiganya, waktu dia masih kecil, kalau di rumah tiba-tiba ada halilintar misalnya. Apa yang terjadi? Biasa anak kecil.
langsung lari cari siapa? Papa dan mama. Terus kemudian kalau bisa peluk, kalau bisa tidur sama papa dan mama. Kenapa? Karena waktu ada papa mamanya dia rasa aman. Dia bisa take control of it. Waktu saudara experience fear, ketakutan, penolakan, kegagalan, apa yang ingin kita pegang erat-erat? Yang kita ingin pegang adalah pekerjaan kita. Jangan sampai kita kehilangan pekerjaan. Yang kita pegang erat-erat adalah keuangan. Kalau anak kecil yang dicari adalah orang tua. Yang kita pegang adalah orang yang bisa kita andalkan. Yang kita pegang adalah pendapat-pendapat orang yang bisa memotivasi hidup kita. Waktu Rachel pertama kali dia kata pacaran. Dan waktu dia sekolah ke Singapura, tiba-tiba saya dengar selentingan dia mulai cerita mengenai satu pria ini. Dan saya udah tahu nih, pasti nih ujung-ujungnya dia lagi dekat sama pria ini. Biasa kan kasih clue, kasih clue artinya apa? Kasih apa clue artinya? Ya? Hah? Tanda betul. Kasih tanda-tanda di situ. Dan saya udah bilang, ini pasti soalnya ini bicaranya mengenai satu pria ini terus yang namanya dia. Dan makin lama makin dekat, makin lama sering pergi. Dan akhirnya waktu Rachel datang ke sini, berapa hari kemudian dia bilang, teman baiknya Rachel mau datang juga, mau ketemu Mama Budi. Waduh, saya udah bilang ini pasti nih mau dikenalin. Saya sebagai papa yang sangat dekat sekali sama Rachel, itu kelihatannya dia is my princess, my forever, baby girls. Kayaknya nggak siap, nggak ready untuk ngelepasin Rachel sama seseorang. Kenapa? Karena saya nggak bisa kontrol lagi. Nanti tiba-tiba dia satu waktu udah menikah. Terus kemudian waktu dia pacaran, saya nggak bisa seperti papa dan anak yang belum punya pacar, saya bisa dampingi, saya bisa A, B, C, D, E, saya bisa dampingi. Lama-lama kan pasti dia lebih dengerin pacarnya. Dan itu pengalaman saya. Bahwa waktu kita nggak bisa kontrol, kita tuh kayak layangan putus. Ilustrasi yang berikutnya adalah kakak saya, wakil gembala di tempat ini yang memperbantukan papa juga. Waktu dia hamil triplets, 3 anak. Waktu kehamilan ke 6 bulan, itu kondisinya sudah sangat amat kritis. Waktu itu dia ada tinggal di Korea Selatan karena suaminya bekerja buat pemerintah Korea Selatan. Dan pada saat waktu itu, waktu hamil pertama aja, yang anaknya Claire, itu dia juga sakit terus keluar masuk rumah sakit, muntah-muntah itu. Hamil cuma 1 anak. Ini hamil 3, udah tinggal dalam keadaan sangat kritis. Sebetulnya nggak bisa makan, minum aja nggak bisa. Akhirnya istri saya bilang saya, boleh nggak saya pergi ke sana, temenin kan? Karena kita nggak bisa tinggalkan dua-duanya, ada pelayanan, dan akhirnya istri saya pergi ke sana. Dan dia cerita bagaimana pada saat itu keadaannya sangat kritis, dan setelah itu dia harus pergi ke dokter. Dan waktu di dokter, bukannya dikuatkan, dokter bilang, dari 3 anak ini ada 1 yang perempuan. Jadi gembar 3, 2 laki, 1 perempuan. Yang perempuan ini harus diangkat, karena kalau tidak, yang perempuan ini akan membahayakan nyawa dari 2 anak ini. Tidak mungkin 3-tiganya bisa bertahan hidup. Kemudian kedua, bukan hanya bisa membahayakan 2 anak dalam kandungan, bisa membahayakan juga, yaitu jiwa kamu, yaitu kakak saya waktu melahirkan. Jadi harus diangkat. Berdua sama suaminya. Terus kemudian kakak saya langsung berdoa sama Tuhan. Dokter ini adalah salah satu dokter kandungan yang terhebat, yang terbagus di Korea. Karena posisi suaminya saat itu dalam posisi yang sangat bagus, sehingga dapat fasilitas, dapat dokter yang terbaik. Tapi pada saat waktu dia berdoa, Tuhan bilang, akulah Tuhan yang berdoa. Aku Tuhan yang memberikan, aku Tuhan juga yang memelihara. Dan dia langsung bilang sama dokternya, maaf dok, saya punya keyakinan, saya my faith, I believe in my God.
bahwa Tuhan pasti yang akan memelihara. Dokternya saat itu langsung marah. Dokternya bilang, oh saya ini dokter yang punya reputasi. Dikasih lihat foto-fotonya, siapa-siapa klien-klien top level di Korea. Orang-orang government, orang-orang politik, selebritis yang top, itu ada foto-fotonya. Terus dia bilang, kalau kamu tetap punya prinsip dan punya pendapat sendiri, kamu harus menandatangani surat ini bahwa saya tidak mau tanggung jawab sampai terjadi apa-apa, karena saya sudah memberikan nasihat kepada kamu. Dan akhirnya mereka sepakat berdua tanda tangan dan tidak balik lagi ke dokter ini, cari dokter yang lain. Sambil berdoa, percaya, sabar, tahu bahwa Tuhan yang berdoa. Dan akhirnya 3 bayi ini lahir dan 3-tiganya ada di inkubator. Apa ingat sih nggak sih berapa bulan? Sampai 3 bulan persisnya, hampir 90 days dalam kondisi kritis 3-tiganya. Tapi mereka terus berdoa. Saat ini 3-tiganya sudah besar-besar, sangat aktif, luar biasa, pintar. Kenapa? Kita percaya kita punya Tuhan yang berdoa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Yuk kita baca firman Tuhan. Kita bicara mengenai yang sabar. Ayo kita bicara Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Ya sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik apa saudara? Lihat, menanti, katakan menanti. Menanti dengan apa saudara? Dengan diam pertolongan. Wow, menanti dengan diam. Bahasa Inggrisnya menanti itu bicara sabar. The Lord is good to everyone who trusts in Him. So it is best for us to wait. To wait, menanti, impatient, sabar, katakan sabar. To wait impatient, to wait for Him to save us. Menanti dengan sabar. Orang yang sabar adalah orang yang percaya bahwa Tuhan yang berdaulat. Orang yang sabar percaya bahwa waktunya Tuhan adalah yang paling tepat. Orang yang sabar percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat, tidak pernah terlambat, tapi selalu datang tepat pada waktunya. Kalau kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara tahu, di sini dikatakan bahasa Inggrisnya dikatakan tadi, so it is best for us to wait in patience, to wait for Him to save us. Menanti dengan sabar, atau bahasa Indonesia bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam. Katakan diam. Menanti dengan diam. Saudara tahu kan artinya apa? Menanti dengan diam. Kalau saudara lagi berisik-berisik di acara-acara misalnya lagi apa sih itu kalau arisan atau kumpul-kumpul atau habis setelah ibadah, terus kemudian kumpul-kumpul kan pengerjaan, terus kemudian ibadah mulai, tapi ibadah mulai masih karena seru ngobrol-ngobrol, terus kemudian sebagai leaders di tempat ini atau koordinator udah shh, terus kemudian tiba-tiba dari bicara rame-rame, terus kemudian mereka langsung diam. Sudah ngerti saya? Menanti dengan diam artinya apa? Waktu sudah menanti, wait, patient, diam. Saudara tahu diam? Diam bukan diam saja, tapi waktu sudah diam, perhatikan mereka. Sudah izinkan hati saudara, pikiran saudara fokus pada Tuhan. Untuk apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup kita. Waktu kita diam, kita bisa mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Banyak orang berkata sama saya, Pastor, aja kita di musik Western. Berarti kalau menanti dengan diam, kita gak melakukan aktivitas dong. Wrong. Berhenti bukan soal kelambatan. Stop is not in action. Berhenti dengan diam secara alkitabiah. Sabar. Bukannya berarti saudara gak melakukan aktivitas. Ini yang luar biasa, sabar secara alkitabiah. Tapi kalau saudara sabar dengan diam, saudara dikhianati. Saudara harus menanti sesuatu mungkin 5 tahun, 3 tahun, nunggu jawaban Tuhan. Bukannya berarti saudara nggak melakukan aktivitas, tapi saudara sedang izinkan Tuhan bekerja melalui kehidupan saudara. Stopping is not doing nothing, but it's allowing God the chance to do something. Wah,
Waktu saudara menanti dengan sabar, menanti dengan diam di dalam Tuhan, bukannya berarti saudara nggak melakukan aktivitas. Tapi ada kalanya dokter sudah angkat tangan, keuangan saudara sudah angkat tangan, semua pintu tertutup. But when you wait patiently, waktu saudara menanti dengan sabar, saudara sedang fokus kepada Tuhan. Saudara sedang membuka telinga saudara, mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan. Waktu saudara sabar, bukannya saudara nggak melakukan sesuatu, tapi waktu saudara sabar, diam di dalam Tuhan, saudara sedang katakan, Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja dalam hidupku. Ada waktunya saudara melakukan yang terbaik, tapi ada waktunya bagian Tuhan. Dan bersama-sama dengan Tuhan, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, lebih meriah lagi buat Yesus. Haleluya. It's allowing God the chance to do something in your life. Karena itu sekali lagi dia katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan engkau. Dan saudara berkata orang yang sabar, God, I need you. God, help me. God, give me wisdom. Tuhan, tolong saya. Tuhan, aku butuh engkau lebih dari segala-galanya. Aku butuh hikmat daripada Tuhan. Dua hal yang kita pelajari. Waktu saudara rendah hati, artinya saudara sungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan hanya ibadah 1 jam, tapi setiap hari waktu saudara nyetir, waktu saudara ke pasar, waktu saudara lagi ngajarin anak-anak, anterin anak ke sekolah. Dan saudara kata, Tuhan, terima kasih ya, anak-anak masih bisa sekolah di hari ini. Keadaan ekonomi sulit, tapi masih Tuhan bukakan jalan sehingga kebutuhan rumah tangga masih tercukupi. Tuhan masih berikan aku jalan, aku berikan kesehatan, aku lalui stroke, aku lewati semua ini. Terima kasih. Itu salah satu yang baru pergi makan dengan saya. Dia bilang, saya itu Tuhan luar biasa. Saya itu kan sehat banget, umurnya 49. Sehat, badannya masih kayak saya, aktif. Karena harus cek rutin, datang ke dokter. Terus cek EKG, treadmill semua karena memang rutin dari usia di atas 45 tahun. Dan tiba-tiba ada kelainan mencah. Terus dicek lebih jauh lagi. Sudah tahu, penyumbatan sudah 93% di 3 tempat. Dan dia harus pakai ring 3 tempat, padahal sehat-sehat aja, baik-baik aja, langsung pakai ring 3. Dan dokter bilang, untuk kamu tahu terlebih dahulu pergi dari sisi awal. Kadang-kadang kita terlalu capek, stres, tiba-tiba masuk stroke seperti itu. Terus dia bilang, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Karena daripada itu, orang yang rendah hati, dia selalu cari wajah Tuhan. Orang yang sabar, dia percaya Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan tidak pernah memberikan yang biasa. 5 menit yang terakhir sebelum saya tutup kuliah 5 menit terakhir. Ini bonusnya, orang yang sabar, orang yang rendah hati, dia akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Wow. Randy kalau tulis Instagram kan kayak ada jatuh cinta terus. Wow, pokoknya bicara pagi istrinya, wah she's the best, I love her. That do us so far, I give all my heart, berikan hati saya, walaupun seberani, api pun terjang, pokoknya, wih, luar biasa kata-katanya, super sangat amat romantis. Dasarnya, because you love her, right? Sudah tahu? Saudara mungkin tanya, dasar Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, saudara, karena Tuhan sayang sama kita. Amin, saudara. Tuhan sayang, saya berdoa, Randy bisa sayang dulu, sekarang dan seterusnya. Tapi Tuhan punya jalan, Tuhan sayang sama kita dulu, saat ini, yang akan datang sampai kekal. Sayang Tuhan pada kita tidak pernah berkurang. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan saudara tanya sama saya, Pastor, buktinya Tuhan sayang. Kurang bukti apa? Bentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung Paskah. Buktinya nih, Tuhan turun dari surga ke dunia dan disalib. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, untuk saudara dan saya. Saya sudah siapkan khotbah Jumat Agung amazing yang belum pernah dikhotbahkan di mana-mana pun. Apa yang akan terjadi? Come to the cross. 6 hal yang akan terjadi. Itu yang maling yang disalib samping Tuhan Yesus. Saya kasih cuplikan dikit, saudara. Dalam proses Yesus mau disalib, ada nggak yang bilang? Saudara lihat yang nggak ada yang bilang. Murid-murid Yesus semua lari.
Kecuali saudara tahu, malingnya tersebut yang disalib, yang bela pada saat semua yang kanan kiri tidak mampu. Kau kan anak Allah, kenapa enggak selamatkan diri kamu sendiri? Maling itu bilang, diam kalian semua. Dia tidak melakukan kesalahan apa. Terus kemudian bilang, Yesus, ingat saya ya. Yesus bilang, hari ini juga kamu ada di taman Firdaus. Maling itu bisa bela Yesus loh. Ada yang lain yang bela Yesus. Yang saya mau katakan, sayang Yesus, dia datang ke dunia untuk selamatkan saudara saya. Saudara tahu, Matius 7 ayat 11 bilang, orang yang jahat aja bisa, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik pada anak-anak, apalagi bapamu surga. Mafia saudara, sayang banget anaknya. Mafia bela banget keluarganya. Orang yang jahat aja melakukan terbaik. Saya nonton film mafia, sadis banget saudara. Kalau membunuh orang itu sadis banget. Tapi bicara anak-anaknya, keluarganya, diproteksi dan selalu diberikan yang terbaik. Kalau yang jahat tahu memberikan yang baik kata firman Tuhan, apalagi Bapa kita di surga. Kalau saudara sabar, saudara rendah hati, mengandalkan Tuhan, sabar percaya Tuhan yang berdalam, Tuhan akan berikan anugerahnya kepada kita. Tuhan akan memberikan kasihnya, damai sejahtera, comfort, grace, gift, strength, dan segala-galanya. Tuhan sudah berikan nyawanya. Firman Tuhan berkata, kalau dikeluarkan, bukan hanya nyawanya saja yang diberikan, tapi semua yang melekat sama dia, Tuhan berikan kepada kita semua. Dan itu Tuhan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya bukan hanya kematian di atas kayu salib, tapi semua berkat, materi, jasmani, rohani, melekat sama Tuhan Yesus. Itu Tuhan yang berikan buat kita. Untuk Good Friday, Easter, setiap hari. Aplaus Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang bagus. Mari kita bangkit berdiri. Bapak kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar sama-sama, kami dikuatkan. Kami mau menjadi orang yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan setiap hari. Orang yang sabar, artinya orang yang berdaulat, orang yang percayakan kedaulatan Tuhan. Semua indah pada waktu yang Tuhan. Maka berkatnya Tuhan akan berikan yang terbaik buat kami semua. Berkati Gembala Sidang, Bapak, Bu Levina, anaknya, menantu, seluruh pekerja, tim pengembala, doa, semua jemaat Tuhan tempat ini. Kami bisa melihat pertumbuhan jemaat dalam kuantitas dan kualitas. Terus bertumbuh dan andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat Yesus Kristus. Silakan Bapak-Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya Pastor RC, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Dan mari kembali kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Kembali kami dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami diberkati melalui pernyataan Tuhan pagi hari ini. Saatnya kami mau berikan setiap persembahan kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima sepanjang hari-hari kami. Dan biar saat ini Tuhan kami mau berikan dengan segenap hati, kami beri dengan sukacita oleh karena Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama sambil kita memberi persembahan, kita saksikan informasi dari multimedia.
Di Jemaat Tuhan sebelum kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat dan sambutan Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan untuk firman yang telah kita berikan. Tadi pengumumannya itu semua salah, itu tanggal 21. Tapi tanggal 2 adalah ibadah Jumat Agung. Jam 9 mestinya saya, tapi tadi Pastor Edward dia siap mau memberitakan firman dan saya perjamuan. Jam 11 adalah Petra, jam 1 jam 3, jam 5 itu jadwalnya. Semua sudah ada rupanya belum tercatat. Tapi saya ingat jam 11 ada Petra, jam 3 Ibu Kriba, semua yang bersama, dan jam 3 dengan Memando, jam 5 itu jam 1 hari 10, oke, begitulah. Jadi mau tanggal 2 Jumat Agung, jam 9 Pastor Edward yang memberitakan firman saya berjamaah, jam 11 adalah Petra Abide, jam 1 adalah hari 10, dan jam 3 adalah Pastor Johan Mondo, dan jam 5 adalah Pastor Kriba. Semua berjamaah kudus dan berjamaah kudusnya. Dan untuk tanggal 4 tadi itu bersama kita satu lagu. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pemurahan kasih anugerah berkat Tuhan bagi jemaat kekasih Tuhan yang telah percayakan bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Engkau menyertai dan perjalanan kehidupan kami sekalipun dalam masa pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami akan keluar lebih daripada kemenangan. Sehingga Engkau jauhkan kami dari malapetaka, bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit apapun juga, bahkan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan kami. Engkau merencanakan sesuatu yang baik dalam perjalanan kehidupan kami, dan kami imani percaya semua akan tergenapkan pada waktu Tuhan. Kalau Tuhan supaya melalui hidup kami menjadi saksi Kristus, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, bahkan melalui hidup kami dapat membawa keluarga besar kami, sanak pemilik kami, bahkan komunitas Tuhan tempatkan kami berada, kami dapat membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kerajaan surga. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, amat baik, begitu berpisah saat ini, dimanapun mereka berada. Engkau juga yang sama Tuhan, memberkati dan memakai kami dengan kekayaan luar biasa untuk menjadi alat bagi kemuliaan bersama-sama. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa surga, kasih karunia sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan merapi kekasih Tuhan dari saat ini sampai Kristus Yesus datang. Berjumpa kekasih Tuhan di alam kemuliaan. Kita semua telah diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kalian kekasih Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.